Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustiadi dan teman saya Vini Agustina yang merupakan satu kelompok dalam mata kuliah manajemen konflik dengan dosen pengampu yaitu KIK. Dalam mata kuliah manajemen konflik ini kami mempunyai sebuah tugas untuk menjelaskan mengenai tema kami yaitu konflik internasional. Lalu dalam tugas tersebut kami ingin tuangkan dalam bentuk video dengan mengambil konflik Amerika Serikat dengan Iran. Lalu dalam penjelasan video ini kami akan membagi beberapa bagian mengenai konflik Amerika Serikat dan Iran, yang dimana bagian pertama itu mengenai sejarah hubungan konflik Amerika Serikat dan Iran. Yang kedua itu faktor penyebab konflik kembali memuncak. Yang ketiga itu dampak akibat dari konflik Amerika Serikat dan Iran apabila mereka masih melakukan konflik tersebut hingga saat ini. Bagian pertama mengenai sejarah hubungan konflik Amerika Serikat dan Iran. Konflik kedua negara tersebut diawali pada tahun 1953, yang dimana pada tahun tersebut negara Iran mengalami sebuah kudeta yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Iran yaitu Muhammad Mossadegh. Mossadegh telah menyiapkan hal khusus dalam melengsarkan pemerintahan negara Iran pada era tersebut. Namun dalam kudeta tersebut hal yang tidak disangka terjadi, bahwa adanya keikutsertaan negara Amerika Serikat dengan mengirimkan kelompok atau organisasi khusus yaitu CIA untuk membantu Muhammad Mossadegh melancarkan kudeta kepada negara Iran. Hal itu membuat negara Iran menyatakan bahwa hubungan AS dan Iran itu tidak baik dengan adanya tindakan dari Amerika Serikat. Lalu setelah peristiwa tersebut pada tahun 1979, Amerika Serikat kembali ikut serta membantu pelarian Syekh Iran dan Muhammad Reza Pahlavi untuk kabur dari negara Iran. Keikutsertaan negara Amerika Serikat tersebut pada urusan negara Iran membuat Iran emosi dan menyatakan sebuah konflik dengan negara Amerika Serikat, yang dimana pada tahun 1979 terjadi demonstrasi selama 444 hari di Kedubes AS di Tehran, yaitu di negara Iran. Terus pada tahun 2002 Presiden Amerika Serikat, Presiden Bush, membuat pernyataan bahwa negara Iran merupakan negara axis of evil, yang merupakan negara poros setan atau iblis yang disamakan dengan seperti negara Korea Utara maupun negara Irak. Dengan pernyataan, dengan tindakan, dengan sikap dari Amerika Serikat kepada negara Iran membuat negara Iran menyatakan sebuah konflik, yang dimana konflik tersebut masih terjadi hingga saat ini, yang dimana membuat hubungan Amerika Serikat dan Iran tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Agustina Solihah dengan NIM 6670190018 dengan rekan saya. Kami dari kelas 4A Ilmu Pemerintahan 2019. Baik, di sini kami akan menjelaskan awal mula terjadinya konflik antara Amerika Serikat dan juga Iran. Konflik terjadinya antara Amerika Serikat dan juga Iran ini sudah terjadi sejak sekitar 65 tahun yang lalu atau sejak tahun 1953. Hubungan kedua negara tersebut ini sudah rumit yang dipicu oleh perebutan hak pengelolaan tambak minyak bumi. Perdana Menteri Iran pada waktu itu yaitu Muhammad Mossadegh ini berniat menasionalisasi tambang minyak bumi yang sebagian besar ini dikuasai oleh perusahaan Inggris.
Nah, untuk dapat mencegah hal tersebut, intelijen Inggris dan juga Amerika Serikat ini berniat melakukan kudeta dan juga menggulingkan pemerintahan Musyidik. Amerika Serikat ini mendukung Muhammad Reza Shah sebagai pemimpin untuk dapat menggantikan Musyidik ini. Nah, rakyat yang tidak puas dengan rezim baru ini memunculkan rival politik anyar. Gerakan yang dipimpin Khomeini dianggap sebagai pemberontakan dan sang Ayatullah ini diasingkan. Pada 1979, setelah Ayatullah Khomeini kembali ke Iran, revolusi pun pecah dan juga rezim Reza Shah juga digulingkan. Iran pun berubah menjadi negara Islam dan Reza Shah diasingkan. Kemudian, sentimen anti Amerika Serikat pun semakin mengemuka. Perang sipil yang terjadi antara Irak dan juga Iran pada 1980 ini semakin memperkeruh suasana karena Amerika Serikat ini memberikan dukungan militer pada Irak. Pada 1981 terjadi konflik penyanderaan di mana mahasiswa pro-Khomeini ini menyerbu kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran dengan menyandra 52 orang warga Amerika Serikat selama 444 hari. Kemudian, pada 1988, Amerika Serikat ini menembak jatuh pesawat penumpang milik maskapai nasional Iran dan menyebut itu sebagai sebuah kesalahan. Nah, Amerika Serikat ini juga tidak pernah meminta maaf atas insiden tersebut. Padahal insiden tersebut ini disengaja oleh pihak negara Amerika Serikat itu sendiri. Kemudian selanjutnya, pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan George Bush bahkan menyebut Iran sebagai poros kejahatan bersama Irak dan juga Korea Utara. Nah, sejak saat itu, Amerika Serikat ini lebih fokus pada program nuklir Iran yang memicu sebagai sanksi internasional. Pada tahun 2015, Amerika Serikat ini dan juga Iran menandatangani kesepakatan nuklir. Iran setuju mengurangi aktivitas pengembangan nuklir sebagai ganti pengangkatan sanksi ekonomi. Namun, pada tahun 2018 ini Amerika Serikat ini malah mundur dari kesepakatan tersebut dan malah kembali memberlakukan sanksi. Nah, di tahun 2019 ini Amerika Serikat menyebut bahwa pengawalan revolusi Iran ini sebagai kelompok teroris dan juga menyebut Jenderal Soleimani ini sebagai tokoh di balik penyerangan terhadap kedutaan besar Amerika Serikat. Nah, hal ini menjadi landasan serbuan Amerika Serikat ke bandara Baghdad yang menewaskan Jenderal Soleimani ini. Jenderal Soleimani ini merupakan pemimpin atau presiden di Iran. Bagian ketiga mengenai dampak akibat dari konflik Amerika Serikat dan Iran. Kenapa kedua negara tersebut terjadi konflik? Apa yang menyebabkan konflik itu terjadi? Namun hal itu sudah tidak penting untuk saat ini. Yang terpenting adalah dampak yang diakibatkan dari konflik tersebut yang sangat berpengaruh pada dunia internasional maupun global. Yang pertama, dampak ekonomi, yang dimana terjadi kelonjakan harga minyak mentah dalam lingkup internasional, yang dimana sangat sulit dijangkau dengan negara-negara yang masih miskin, negara kecil untuk mendapatkan minyak mentah tersebut dengan melonjakkan harga tersebut, yang diakibatkan dari konflik Amerika Serikat dan Iran. Kedua, dari dampak ekonomi juga terdapat kenaikan bursa saham dalam ranah internasional, yang dimana kenaikan saham-saham yang membuat perusahaan-perusahaan sebuah negara mengalami permasalahan. Yang ketiga, mengenai harga emas yang juga mengalami kelonjakan naik harga, menyebabkan secara mendunia, secara global sulit untuk mendapatkannya. Dampak ekonomi dari konflik tersebut sangat berpengaruh pada dunia internasional, baik negara maju maupun negara berkembang. Karena kedua negara sama-sama negara yang besar, sama yang mempunyai kekuasaan, kewenangan yang luas. Namun dengan terjadinya konflik tersebut, ya
tidak hanya berpengaruh kepada kedua negara tersebut, tapi secara internasional juga berpengaruh pada negara-negara yang lain. Lalu, secara dampak politik, bahwa terjadi hubungan yang tidak baik antara kedua negara tersebut maupun negara-negara lain yang mendukung negara Iran maupun negara Amerika Serikat, sehingga diperlukan adanya perdamaian untuk meminimalisir dampak dari secara sosial tersebut. Lalu adapun dampak secara sosial, jika konflik Amerika Serikat dan Iran terus berlanjut hingga saat ini dan melakukan serangan balas dendam baik Iran maupun Amerika Serikat, yang dimana akan memicu konflik perang dunia ketiga yang akan menimbulkan lebih banyak dampak secara meluas di internasional.